warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Supriyatna, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah calon guru penggerak di angkatan ke-7. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi atau kegiatan coaching dengan Bapak Lukman Kurniawan, salah satu guru di SMP Negeri 3 Nguling, Kabupaten Pasuruan. Baik, langsung saja kita akan melakukan coaching dalam rangka persiapan atau pra-observasi yang akan dilakukan kegiatannya dalam beberapa hari ke depan. Baik, Bapak Lukman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Pak Lukman? Alhamdulillah baik sekali, Bapak Yana. Baik, terima kasih Pak Lukman. Bisa perkenalan dulu Pak Lukman agar teman-teman yang lain bisa lebih mengenal Pak Lukman dan mengetahui identitas Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Kurniawan. Saya pengajar di SMP Negeri 3 Nguling, mengajar PPKN. Hari ini saya akan melaksanakan observasi di kelas 7C dengan materi hak dan kewajiban. Baik, terima kasih Pak Lukman. Kira-kira kapan ini kita akan melakukan observasinya? Observasi ini bisa kita lakukan pada hari Rabu atau bisa besok, apa? Oke, 2 hari lagi ya. Yes. Nah, untuk kegiatan tersebut, apakah RPP-nya sudah disiapkan Pak Lukman? Insya Allah sudah siap dipersiapkan. Baik, untuk kegiatan tersebut selain RPP ini, Pak Lukman sudah menyiapkan apa saja? Saya sudah menyiapkan dari materi bahan ajarnya seperti PowerPoint sudah saya persiapkan dengan baik agar siswa lebih senang lagi dalam observasi nanti. Juga media pembelajarannya berupa kartu nanti sudah saya siapkan. Baik, terima kasih. Terus dalam persiapan tersebut ada kendala atau tidak kira-kira? Kalau selama ini waktu ini saya sudah komunikasi dengan teman-teman sebaya bagaimana cara melaksanakan observasi ini. Dari kekurangannya saya tanya ke para senior gimana cara mengatasinya, seperti itu Pak. Nah, kemudian dari siswanya sendiri, kira-kira untuk melakukan observasi besok ada kendala atau tidak? Kebetulan yang saya pakai ini adalah kelas 7C. 7C ini merupakan kelas yang kalau saya bilang untuk saya super ya. Super. Artinya super apa ya? Super aktif anaknya. Aktif semuanya, segalanya aktif. Belajarnya juga aktif, juga di kelas juga. Nah, untuk kendalanya saya kira tidak ada. Untuk tadi kendala ya, kemudian tantangan kira-kira apa yang menjadi atau hal-hal Pak Lukman merasa tertantang untuk di kelas 7C ini, kenapa melakukan di sana? Nah, yang tantangannya di kelas 7C ini, jadi kelasnya ini anaknya kalau dari rekodnya guru-guru kelas ini rame, tapi anaknya aktif. Nah, saya suka yang kelas itu. Saya ingin mengajar di kelas ini dengan kondisi yang kondusif. Nah, gitu. Oke, baik. Itu menjadi tantangan tersendiri ya. Di satu sisi si anak ini menurut keterangan dari beberapa guru ini adalah kelas yang cukup ramai. Tapi di sisi lain Pak Lukman sendiri punya keinginan bagaimana sih untuk mengatasi siswa yang katanya ramai itu menjadi sesuatu yang bernilai positif, begitu Pak Lukman ya Pak.
Baik, Pak Lukman. Kemudian untuk siswa sendiri, apa tahu kalau mereka ini akan diobservasi besok? Ya tidak ya? Tentunya tidak, Pak. Langsung nanti dadaan langsung kita surprise gebrakan gitu langsung. Oke. Baik, Pak Lukman. Kemudian kenal tadi sudah, penandatangan tangan sudah. Harapan sekarang, harapan Pak Lukman kalau dalam kegiatan observasi ini harapannya bagaimana? Harapan saya setelah kegiatan observasi ini, teman-teman sejawat saya atau teman-teman senior saya bisa memberikan umpan balik kepada saya, apa kekurangan saya, apa kelebihan saya, sehingga hal tersebut bisa menjadi motivasi saya untuk lebih baik ke depan. Terima kasih Pak Lukman. Jadi ada umpan balik, ada masukan, tentunya juga harapannya adalah tujuan pembelajaran juga bisa tercapai begitu ya Pak Lukman. Ya, Pak. Baik Pak Lukman, kemudian apa tadi materi yang akan disampaikan? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini untuk materi hak dan kewajiban sendiri merupakan pertemuan yang keberapa ini? Pertemuan Kedua ya. Jadi sebelumnya siswa sudah pernah mengenal materi ini sebagai pengantar tentunya. Baik Pak Lukman, untuk pembicaraan kita mungkin seperti itu. Mungkin ada statement Pak Lukman yang bisa disampaikan untuk memberikan motivasi atau inspirasi bagi Pak Lukman sendiri. Saya kira saya mengikuti observasi ini sebetulnya ingin tergerak mengikuti jejak Bapak Yana ini sebagai guru penggerak. Makanya saya mau ikut observasi, mau menimba ilmu pada beliau supaya saya tahun depan ikut jadi guru penggerak. Siap. Baik, terima kasih Pak Lukman. Saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi Pak Lukman khususnya dan bagi teman-teman guru yang lain pada umumnya. Ya, terima kasih banyak Pak Lukman. Sama-sama Pak. Baiklah, sahabat guru hebat, demikian tadi pra-observasi yang telah dilakukan dalam rangka persiapan bersama Bapak Lukman Kurniawan, salah satu guru SMP Negeri 3 Nguling. Semoga ini sangat bisa bermanfaat bagi kita semua, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, karena sekarang tanggal 5, silakan absen 5 untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa absen 5? Silakan tegak diikuti berdoa terlebih dahulu. Cak berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang anak-anak. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Waduh, kurang semangat ya. Coba kalau Pak Lukman tanya nanti bagaimana kabar kalian hari ini, kalian menjawabnya luar biasa, tetap semangat, merdeka. Ini ya, luar biasa, tetap semangat, merdeka. Cakup? Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagus sekali anak. Kalian antusias sekali meskipun hari ini tidak
siang ya. Kalian antusias sekali, kalian menunjukkan kalau kalian masih semangat untuk menerima pembelajaran PPKN hari ini. Oleh siapa? Oleh Bapak siapa? Nah, hari ini siapa yang jawab? Masuk semua berarti ya? Iya. Berarti sekarang hari Rabu itu anak-anak kelas 7A ini semangat untuk menerima pembelajaran PPKN. Buktinya masuk semua ini kan ya? Iya. Semoga yang masuk ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, ya, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, tolong baju yang masih belum rapi dirapikan terlebih dahulu ya. Silakan yang masih rapi, yang kajunya masih buka, yang rapi dirapikan dahulu. Yang cewek-cewek yang tubuhnya masih kurang simetris atau gimana dirapikan terlebih dahulu. Ya, siap ya. Dan ada sampah di kolong-kolong meja yang dibersihkan. Ada ya, siap ya. Oke, bagus. Baik, anak-anak, kalian sudah rapi. Baju kalian sudah rapi semua, rambut kalian sudah rapi, oke. Kalau SMP sebenarnya nggak boleh anak ya. Kalau ini norma yang berlaku karena itu termasuk pelanggaran norma apa di sekolah? Norma kesopanan. Norma hukum ada hukum yang mengatur di sekolah. Kalau kita sebagai siswa tidak boleh memakai pewarna rambut. Ya. Siapa anak? Siapa? Oke. Ini gambarnya ya. Hak dan kewajiban dalam norma. Nah, ini gambarnya. Dan jelas, jelas kan? Nah, kira-kira ini gambar apa namanya? Kegiatan apa? Kegiatan apa? Ayo, ada bisa menjelaskan? Silakan angkat tangan. Silakan, ada yang bisa menjelaskan ini kegiatan apa? Ayo. Ya, bersalaman dengan guru, berpamitan dengan guru bisa ya. Lalu apa lagi? Ini kebiasaan kita setiap mau masuk ke sekolah ya. Setiap mau masuk ke kelas adalah cara siswa berpamitan dengan guru. Ini termasuk norma apa? Norma kesopanan ya. Bagus sekali. Nah, anak-anak, bagaimana cara agar siswa mau selalu berjabat tangan kepada guru setiap pagi? Apa solusinya buat kalian? Kalian bisa menjelaskan. Caranya gimana? Kita menanamkan norma apa? Norma kesopanan pada diri kita ya, agar kita selalu membiasakan berjabat tangan dengan guru ya, dan ada rasa malu pada diri kalian. Biasanya ada siswa yang merasa malu pada gurunya kalau berjabat. Iya, kadang enggak? Ada apa enggak? Ada ya. Mulai sekarang diubah ya, jangan ada rasa malu untuk berjabat tangan dengan gurunya. Meskipun di luar sekolah kita harus selalu berjabat tangan. Ya, siap ya? Ini gambar pertama. Gambar kedua ini. Nah, ini gambar kedua. Sering ditemui di jalan raya. Peristiwa apa ini? Ayo, ada bisa menjelaskan? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Silakan. Silakan, silakan. Apa lagi ayo? Silakan. Langgar hukum, jangan cewek-cewek. Jangan cewek-cewek, silakan. Angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu dulu. Silakan. Peristiwa apa ini? Anak di bawah umur mengendarai motor. Anak di bawah umur menggunakan motor, jelas tidak punya KTP ya. KTP tidak memiliki surat izin mengemudi atau mesin ya. Ini contoh pelanggaran norma apa? Norma hukum. Bagus sekali anak. Sudah contoh pelanggaran norma hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara agar siswa tidak melakukan hal tersebut? Ayo, angkat tangan. Jangan takut salah, Pak Luman tidak gigit. Ayo, dengan cara kita mematuhi. Jangan takut boleh ya. Kalian kalau mau askuri saya jawaban kalian nggak usah
Pak salah, tapi kemarin Pak Lukman tidak salah. Kalau salah betul Pak Lukman tidak akan membuktikan. Ya, siap ya. Kita harus mematuhi lalu kita tidak melanggar peraturan lalu kita menerapkan norma hukum, ya, melaksanakan norma hukum. Itu ya, ya. Baik anak-anak, dari kedua gambar ini adalah contoh perilaku penerapan norma dan pelanggaran norma. Tadi gambar yang pertama itu adalah penerapan norma dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap norma. Itu tadi ya, saudara sudah contoh penerapan dan pelanggaran norma. Nah, sekarang anak-anak, Pak Man itu bertanya tadi saat berangkat ke sekolah, kalian menemukan pelanggaran atau enggak? Benar? Ada? Ya ada. Ada yang tidak ya? Yang kalau ada sekarang pelanggaran apa enggak? Ada yang disebutkan? Ayo silakan ngomong aja. Pak, saya tadi saat berangkat sekolah ada anak-anak pakai seragam baju kita naik motor banyak 3 Pak. Nah, itu termasuk pelanggaran loh. Kalian lihat apa enggak? Tidak. Pelanggaran apa yuk? Kita temui saat berangkat ke sekolah. Menerobos lalu lintas ya. Ada Pak Satpam di depan bilang berhenti atau orang menyabrang tapi dia tetap menerobos. Itu namanya pelanggaran dia. Pelanggaran norma, makanya pelanggaran norma itu tidak masuk ya. Ya, kan ya. Itu tadi adalah contoh pelanggaran. Nah, pertanyaan kedua, kalian saat berangkat ke sekolah, apakah pamitan dengan orang tua? Iya. Pamitannya di mana? Ya. Bersalaman dengan? Iya. Ya, bagus ya. Bagus sekali anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan bab baru yaitu bab mengenai hak dan kewajiban pada norma ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini kalian dapat membedakan mana hak dan kewajiban dan mana yang perlu didahulukan terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan sebuah flashcard namanya. Kartu ini menunjukkan gambar-gambar pelanggaran-pelanggaran terhadap norma ya. Ini ya, kartunya namanya kartu flashcard. Anak-anak, Pak Lukman akan menjelaskan sedikit mengenai hak dan kewajiban ini ya, silakan. Ini, coba dilihat dari sini ya. Jelas kan? Hak dan kewajiban dalam norma. Nah, setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang sesuai dengan ketentuan masing-masing norma. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Ya, hak artinya adalah milik atau kepunyaannya si orang tersebut. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Hak tersebut harus diperoleh semua orang yang diatur oleh norma yang ada. Nah, di sini kewajiban di sini berasal dari kata wajib yang berarti harus ya, harus wajib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah suatu yang harus bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma itu. Dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, orang perlu dahulu memperhatikan hak orang lain. Jadi, setiap orang kan punya hak ya.
Punya hak. Kalian punya hak apa enggak? Punya. Nah, kalian kalau melaksanakan hak kalian harus mementingkan, mengutamakan hak orang lain dulu. Barulah kalian terpenuhi kewajiban kalian untuk memenuhi hak orang lain. Nah, setelah hak orang lain dipenuhi, baru kalian melaksanakan hak kalian. Itu ya. Jadi kita tidak boleh egois. Kita punya hak beli di kantin ya, makan di kantin. Saat itu kantin ini mejanya hanya tinggal 2 meja saja. Kalian itu borong-borong mau kita, tapi kalian dahulukan hak orang lain dulu. Ya sampai buku awal dulu, kalian bawa saja. Terus kan kalau saja dulu saja. Kalau selesai makan, sudah makan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus mementingkan hak orang lain daripada hak kita. Ya. Selanjutnya adalah memenuhi hak orang tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban diri sendiri alias atas orang lain. Dengan memenuhi hak orang lain sebaik-baiknya, maka kewajiban diri sendiri otomatis sudah tertunaikan. Setelah itu kita dapat meminta hak diri sendiri agar demi orang yang memiliki kewajiban terkait hak tersebut. Nah, itu ya biasanya ya. Ayo saya dari hak dan kewajiban mulai dari sedikit dulu, sehingga kita dapat mengenal mana hak dan mana kewajiban. Begitu ya. Nah, anak-anak, selanjutnya supaya kalian lebih paham lagi mengenai materi ini hak dan kewajiban para norma, silakan dibaca buku paket halaman 29 ya, sampai halaman 33. Silakan baca dulu. Dan itu ya anak. Nah, kalian sudah membaca ya? Membaca. Nah, sekarang waktunya kita pembahasannya. Nah, kami akan membagi kalian menjadi kelas ini menjadi 8 kelompok ya. Menjadi 8 kelompok. Saya hitung aja ya. Itu nanti misalkan dapat angka 1 dia gabung di kelompok 1. Angka 2 berarti dia gabung di kelompok 2 dan seterusnya. Paham anak-anak ya? Saya mulai dari depan. 1, 3, 4, 5, 7, 8. 1. Nah, silakan sekarang gabung dengan kelompok 1 di sini, 1 di sini ya. Silakan keluar dulu, berdiri dulu semua, berdiri semua. Keluar dari bangkunya, keluar dari bangku ya, keluar dari bangku ya. Kelompok yang dapat angka 1 silakan maju di depan sini, duduk di sini. Tasnya ada di bawah ya, silakan duduk di sini. Silakan baca kami ya, tenang dulu ya. Silakan di sini. Kelompok 2, silakan gabung di belakangnya. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, 7 di sini. Nah, saya siap ya. Pak Lukman sekarang membagikan LKPD ini ya. Jangan dibuka dulu sebelum mengisi dari Pak Lukman. LKPD dan mana? Ya, ini aku. 7 dan 8. Nah baik, saya bagikan kartunya ya. Saya bagikan kartunya. Ini kartunya ya. Kartunya ya.
Ada gambarnya? Nah, itu aku di depannya itu ada gambarnya norma-norma ya, pelanggaran dari norma, ada pelanggaran dan penerapan norma ya. Dan di belakangnya ada gambarnya Mobile Legends game kesukaan kalian kan ya? Nah, anak-anak kalau main game jangan terlalu sering ya. Kita usahakan belajar ya, sudah. Anak-anak, jadi tugas kalian adalah tolong diamati ya, tugas kalian di sini adalah kerja kelompok. Nanti saya nilai kelompoknya yang paling aktif berdiskusi dan paling baik maju di depan ya. Maju presentasinya di depan, baik membacakannya lantang juga dan menjawab pertanyaan dengan sesuai dari jawabannya. Ya, bang ya. Dan anak-anak, kalian sekarang LKPD-nya dibuka LKPD-nya. Di situ ada ketentuan apa penjelasan norma itu di mana dan menunjukkan gambar dari gambar itu apa penjelasannya ya. Paham kan? Kalian nanti disuruh membuat pohon hak dan kewajiban. Jadi kalian membuat batangnya, terus rantingnya, daunnya, kalian tulis hak kalian di sekolah itu apa saja, hak kalian di lingkungan keluarga itu apa saja ya, hak kalian di masyarakat itu apa saja, serta kewajiban kalian di sekolah dan di masyarakat serta di keluarga. Jadi ada 3 ya. Hak kalian di sekolah apa saja, hak kalian di keluarga apa saja, hak kalian di masyarakat apa saja. Juga kewajiban kalian di sekolah apa, di masyarakat apa, dan di lingkungan keluarga apa ya. Silakan kalian cari nanti sebanyak-banyaknya. Kalian buat gambar pohon sesuai imajinasi kalian. Ya, pokoknya ada batang, ada ranting, ada. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 20 menit. Kalau ada pertanyaan yang jelas ya ditanyakan ke Pak Lukman, jangan tanya ke kelompok lain. Silakan angkat langsung. Pastikan dibaca dulu kan petunjuknya ya. Sekarang kalian menghadapi kambing itu dibaca dulu petunjuknya ya. Di atas kan ada kan ya petunjuknya ya. Silakan ada pertanyaan yang kurang jelas, angkat tangan. Sekarang ya. Kanan kerja kelompok ya. Sambil kalian lakukan sambil menilai ya. Sambil menilai karena keaktifan kalian adalah nilai kalian. Jadi di sini ada namanya nilai ya. Gimana Pak Ari? Sudah Pak Ari? Sudah? Satria gimana? Belum. Satria ini bagus. Dibaca petunjuk teknisnya sebelum baca. Biasanya mesti Anda kan yang petunjuk teknis ya. Dan jangan lupa menuliskan nama kelompok kalian di depan. Nama kelompok kalian di depan, jangan lupa. Bukan kuajan aku. Waktunya terus berjalan. Terus diskusi ya, semuanya ya, jangan nggak bisa satu orang saja menjawab. Ya.
Apa sih? Apa? Kewajiban Ya, gimana? Ini jawabnya silakan, petunjuknya gimana? Coba jelaskan. Mengenai norma Nah, sekarang saatnya kalian, kelompok kalian mempresentasikan ke depan. Ya, silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi, dan presentasinya nanti harus yang jelas menyampaikannya, suaranya lantang, tidak usah bergurau di depan. Dan yang di belakang memberikan pertanyaan atau sanggahan yang maju ke depan. Silakan kelompok siapa yang mau duluan sekarang? Silakan kelompok kalian di bawah tujuh dulu. Nanti bagian semua ya, bagian semua. Silakan kelompok dulu ya. Kelompok siapa ya? Agak mudah ya, sekarang sini. Nah, sudah selesai ya. Ya, silakan presentasikan kelompok dulu. Silakan belakang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kami presentasikan lembar kerja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok anggota kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Ayu Amalia Deputi absen 4. Perkenalkan, nama saya Dina Punya Jadi absen 3. Perkenalkan, nama saya Dini Jaya absen 2. Perkenalkan, nama saya Komandika Firdaus absen 3. Di sini kita akan menjelaskan secara rinci mengenai tentang kesopanan. Karena kesopanan adalah tata krama atau kebiasaan masyarakat. Karena kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia, yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Ayo silakan gantian, Bapak gantian. Gambar pertama di sini terdapat ada siswa memukul teman yang sedang mengejek.
Solusinya adalah diberi nasihat oleh guru supaya tidak bertengkar. Gambar kedua di sini terdapat kejadian di masyarakat. Solusi yang diberikan adalah hukuman oleh polisi dan dipenjara. Gambar yang ketiga adalah melanggar peraturan lalu lintas. Solusi yang diberikan ditilang oleh polisi. Gambar yang keempat di sini terdapat tidak mengikuti salat Jumat di masjid. Solusinya adalah mendapat dosa. Di sini terdapat gambar-gambar yang isinya mengenai hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kewajiban di sekolah adalah menaati peraturan sekolah dan rajin ke sekolah tepat waktu dan lain-lain. Kewajiban hak yang diperoleh di sekolah adalah mendapatkan pelajaran dan mendapatkan fasilitas yang nyaman. Kewajiban adalah mendapatkan orang tua ketika menasihati. Hak yang diperoleh ketika di rumah dan mendapatkan kesukaan dari orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Kewajiban di masyarakat adalah wajib menjaga fasilitas umum dan menjaga lingkungan masyarakat. Hak di masyarakat adalah mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan mendapatkan fasilitas yang nyaman. Jawaban selanjutnya silakan dibacakan temannya. Baca. Silakan dibacakan Rehan atau temannya. Silakan Rehan dibacakan. Yang terakhir jalan lantang. Pertama adalah pertama juga untuk bertanya itu sehingga semua dilakukan harus mengikuti Islam dan apa yang dihukum juga melanggar. Menurut bijak, apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya kelompok lainnya. Silakan katakan. Ya silakan dari satu. Apa maksud dari nama kesopanan? Silakan. Ayo, silakan. Norma kesopanan itu apa? Norma yang bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. itu bagus ya. Apa ada hak yang ada di sekolah? Hak yang di sekolah apa saja yang mau jawab tadi? Yang Yang membuat. ada di sekolah dalam mendapatkan fasilitas yang nyaman, mendapatkan pembelajaran yang dari dulu. Terus kalau ini, udah cukup ya, Gimana sekarang pas? Ada jawaban lagi silakan. Kewajiban di sekolah itu apa? Menaati peraturan sekolah, datang tepat waktu. Datang tepat waktu ke sekolah. Bagus sekali untuk pesan dari kamu. Sekian inspirasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lainnya maju di depan. Kelompok berapa? Kelompok 1, berani? Kelompok 1. Saya akan menjelaskan secara rinci mengenai norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang ditentukan oleh agama yang berasal dari mana kita. Contoh, sholat berjamaah dan lain-lain. Berdasarkan gambar ini, banyak anak sekolah merokok di depan ini. Anak-anak perlu mengetahui bahaya merokok dan tidak merokok. Sekarang kita beri aplaus untuk penampilan dari kelompok 1. Lanjut siapa yang mau depan? Kelompok 8. Kemudian prestasi dari kelompok kami
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok berapa? Sekarang ini Ibrahim Najriya. Nah, sekarang siapa yang mau beri pertanyaan ke kelompok 8? Siapa yang belum? Siapa? Silakan kelompok 7. Baik anak-anak. Hari ini kalian sudah melaksanakan diskusi, sudah melaksanakan presentasi di depan, sudah bagus semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah diskusi sesuai diskusi. Ya, betul ya. Nah, cuma kelompok bagus. Beri aplaus untuk 7. Nah, tapi ada dua kelompok yang maju di depan yang paling saya punya jempol. Kelompok 7 dan kelompok 8 bagus maju ke depan ya. Sudah bagus, pembacaan sudah lancar, tapi tidak mengharapkan kelompok yang lain itu buruk, tapi kelompok yang lain bagus juga. Tapi yang lebih spesial adalah kelompok 7 dan kelompok 8. Ya, beliau masuk kelompok 7 8. Baik, dari pembelajaran kali ini kalian sudah belajar mengenai hak dan kewajiban pada norma. Kalian sudah paham kan mana hak dan hak kalian di apa saja? Terus apa lagi ya? Mendapatkan pembelajaran. Terus hak kalian di rumah apa? Yang bersih. Jadi kalian di sini sudah paham kan? Bisa membedakan mana hak dan kewajiban, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikerjakan setelah hak dikerjakan ya. Sudah paham kan ya? Bagus sekali. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai undang-undang dasar. Kita akan belajar menggunakan IT, menggunakan aplikasi Canva. Pernah lihat Canva? Jadi minggu depan kita akan belajar membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Minggu depan kita membawa HP. Baiklah, pada pembelajaran kali ini hak dan kewajiban pada norma. Menurut kalian yang paling sulit itu pada apa? Materi apa? Udah semua ya? Iya. Kan bisa membedakan ya hak mana kewajiban ya? Iya. Itu. Sekarang kalau gitu silakan LKPD-nya dikumpulkan di depan melalui perwakilan kelompoknya. Kumpulkan di depan. Kartunya jangan lupa dikumpulkan tapi. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini sampai di sini ya. Sekarang silakan dibimbing berdoa terlebih dahulu karena sekarang tanggal 5, silakan absen 5 untuk memimpin berdoa. Siapa? Silakan ya, bimbing berdoa. Terus
langsung pulang, tak usah mampir-mampir ya. Kalau mau naik bajunya dilepas dulu pakai seragam rumah pakai baju rumah ya. Seragam rumah dilepas dulu baru pakai seragam ya. Ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maria Batik, Ibu Putrita, saya hormati juga Ibu yang observasi Bapak Lukman Kurniawan, dan saya sendiri Anak Setiana, Kalbu Kodrat, Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Kabupaten Subang. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan voting pasca observasi yang telah dilakukan oleh Bapak Lukman pada hari Rabu yang lalu. Pada saat ini saya ingin menggali beberapa hal berkaitan dengan persiapan yang telah dilakukan dan juga pelaksanaannya, dan setelah itu tidak lanjut apa yang akan dilakukan setelah kegiatan observasi ini. Baik, Bapak Lukman, untuk persiapan yang telah kita bahas di awal kita observasi, kira-kira persiapan itu apakah bisa terlaksana semua atau mungkin ada beberapa kendala? Akan mungkin Bapak bisa menceritakan persiapan-persiapan. Baik Bapak Yatna, untuk persiapan kemarin, alhamdulillah untuk saya sudah cukup baik, dan saya sudah mempersiapkan dari materi pembelajaran, juga dari media pembelajarannya juga saya siapkan melalui PowerPoint, juga kartu-kartu juga saya siapkan supaya siswa lebih tertarik lagi dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak Lukman. Jadi untuk persiapan yang akan dibawa ke kelas itu sudah terlaksana dengan sempurna begitu ya. Baik, setelah kita melakukan persiapan, lalu tahap berikutnya adalah pelaksanaan di dalam kelas. Yang ingin saya tanyakan Pak Lukman, apakah pelaksanaan di dalam kelas apakah sesuai dengan rencana atau mungkin ada beberapa hal yang tidak saya rencana atau mungkin justru keluar dari rencana atau seperti apa? Mungkin Pak Lukman bisa menceritakan tentang proses cerita. Baik, saya ceritakan saat supervisi kemarin atau pembelajaran kemarin, sebetulnya di luar ekspektasi saya. Yang saya anggap murid-murid di dalam kelas itu tidak aktif, karena kan yang saya buat itu adalah media pembelajaran baru. Media pembelajaran baru menurut saya. Nah, saat saya mengajarnya di dalam kelas itu ternyata aktif semua, minat semua dalam pembelajaran. Anak-anak banyak yang tanya masalah apa itu pengertian hak apa Pak, kalau contohnya hak atau gimana seperti itu. Jadi itu di luar ekspektasi saya. Memang yang dihasilkan itu di luar perkiraan ya. Artinya di luar perkiraan itu nilai positif Iya Pak, betul Pak. Tapi untuk langkah-langkahnya sendiri, apakah itu step by step itu terlewati semua atau mungkin ada yang terlewati tertinggal? Insya Allah dalam pembelajaran kemarin step by step sudah saya laksanakan, mulai dari berdoa sebelum belajar, mulai pengenalan guru, mulai ice breaking sudah saya lakukan sampai penutup. Sudah Pak. Nah, terima kasih Pak Lukman. Setelah kita melakukan supervisi di kelas dan hasilnya menurut Pak Lukman luar biasa siswa ini, nah sekarang tidak lanjutnya. Saya kira dengan melihat persiapan pembelajaran Pak Lukman sedemikian
baik, kemudian juga pelaksanaannya juga baik. Dari kegiatan tersebut, apa yang ingin Pak Lukman lakukan setelah ini? Baik, yang akan saya lakukan setelah pembelajaran kemarin, mungkin pembelajaran seperti kemarin penting sekali buat saya Pak ya. Akan saya terapkan di semua kelas, bukan hanya kelas 7A saja kemarin yang mulai 7B sampai 7D. Karena kenapa? Dari hasilnya juga saya sangat antusias sekali. Wah, ternyata pakai pembelajaran model-model gini ternyata membuat siswa tertarik kan. Nah, seperti itu. Oke, gitu Pak. Baik Bapak, dan itu mungkin juga bisa pesan moral ini bisa disampaikan kepada semua pihak juga ya. Jadi bahwa pembelajaran dengan persiapan yang sangat matang, kemudian rencana itu dijalankan di kelas dengan baik, hasilnya juga akan sangat baik. Baik, terima kasih Pak Lukman. Kemudian terakhir yang saya tanyakan, perasaan Pak Lukman ketika kebagian Pak Lukman ini di supervisi, ya, kemudian artinya supervisinya itu dimulai dari awal, sudah mulai coaching, persiapan, kemudian juga di supervisi dalam kelas sampai dengan hari ini pasca observasi proses supervisi ini juga masih dalam rangka coaching. Perasaan Pak Lukman seperti apa? Baik, perasaan saya sudah sangat senang sekali Pak, didampingi oleh calon juga, didampingi oleh ibu praktik mengajar. Saya sendiri jadi semakin semangat ingin mengikuti penggerak. Semoga saja angkatan 10 saya lolos. Amin. Kita semua mendoakan agar lolos. Lalu berikutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Lukman. Ini bisa kita sharing ke lain pengalaman seperti ini dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan kita. Dan saya kira cukup Pak Lukman ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terkait itu kita yang disampaikan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, praktek coaching pasca observasi real yang sudah dilakukan, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.